Halo semuanya, selamat datang di channel Study with Rocky, tempat belajar yang enggak bikin pusing. Hari ini saya bakal ngebahas soal fisika dengan cara yang santai dan semoga gampang untuk dimengerti. Oke, langsung aja kita mulai dari soal pertama. Untuk soal pertama, sebuah kawat ditempatkan dalam medan magnet yang kuat medannya 0,01 Tesla, arah arus sebesar 4 ampere, kawat terhadap medan magnet membentuk sudut 30 derajat. Hitunglah berapa besar gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat. Jadi ada sebuah kawat yang dialiri arus 4 ampere dan diletakkan dalam medan magnet sebesar 0,01. Sudutnya membentuk 30 derajat dan disuruh mencari gaya persatuan panjang yang bekerja pada kawat. Oke, seperti biasa kalau saya ngerjain soal itu selalu nulis yang diketahui dan ditanyakannya dulu. Jadi di sini kebetulan saya udah nulis jawabannya. Untuk diketahuinya itu kuat medan magnetnya ada 0,01 Tesla, nilai arus 4 ampere dan tetanya itu 30 derajat. Dan ditanyakan adalah F per L atau gaya persatuan panjang. Oke, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan, kita harus pahami dulu konsepnya. Untuk rumus yang dipakai itu adalah F sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 kali L per 2 PR. Ingat, ketika sebuah kawat dialiri arus dan diletakkan dalam sebuah medan magnet, maka medan magnet itu akan memberikan gaya pada kawat tersebut. Gaya ini kita sebut sebagai gaya magnetik atau juga sering kita sebut sebagai gaya Lorentz. Untuk gaya Lorentz itu besarnya ditentukan oleh 3 hal utama. Kuat medan magnet, besarnya arus listrik, dan sudut antara arah arus dengan arah medannya. Nah, di sini kan yang diketahui soal adalah kuat medan magnetnya. Jadi, kita bisa sederhanakan rumus ini jadi F sama dengan B kali I kali L sin theta. Loh, kok bisa jadi B? Karena B ini uh, sama B ini untuk mencari nilai B ini kita bisa pakai rumus 0 kali I per 2 PR. Jadi di sini kita bisa pakai rumus yang disederhanakan yaitu B kali I kali L sin theta. Nah, karena yang dicari adalah F per L, kita bisa singkirin lagi L-nya ke sebelah kiri. Jadi F per L sama dengan B kali I kali sin theta. Oke. Selanjutnya bisa langsung disubstitusikan nilainya 0,01 kali 4 kali sin 30. Selanjutnya bisa dikali biasa aja 0,04 kali 0,5 didapatkan adalah F per L sama dengan 0,02 Newton per meter. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal kedua ini gaya elektrostatik di antara dua ion yang serupa yang dipisahkan pada jarak sebesar 5 mm adalah 4 Newton. Tentukan muatan pada setiap ion. Jadi dua ion yang identik dipisahkan sejauh 5 meter. Kita harus cari masing-masing muatannya. Oke. Jadi seperti biasa tulis dulu diketahuinya dan ditanyakan. Yang diketahui adalah jaraknya yaitu 5 mm. Kita bisa ubah dulu jadi meter. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dan gayanya adalah 4 Newton, yang ditanyakan adalah Q1 dan Q2-nya, atau Q aja. Gitu. Kita bisa pakai rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Disclaimer, di sini nilai K adalah konstanta, jadi udah ada nilainya. Di sini untuk nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Di sini karena yang dicari adalah Q pada setiap muatan, langsung aja kita kuadratin Q kuadrat per 5 kali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan. Oke, setelah dikali biasa dikuadratin, kita dapat hasil 4 sama dengan 0,36 kali 10 pangkat 15 Q kuadrat. Q kuadratnya dikesampingin 4 per 0,36 kali 10 pangkat 15 dan didapatkan hasil untuk masing-masing muatan adalah 1,05 kali 10 pangkat minus 7 kolom.
muatan tiap ion antara Q1 dan Q2-nya itu sekitar 1,05 kali 10 pangkat minus 7 kolom. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal ketiga, kita masuk ke gaya listrik elektron dan proton. Jadi ada elektron dan proton dari sebuah atom hidrogen dipisahkan pada jarak sekitar 5,3 kali 10 pangkat minus 11 meter. Maka tentukan besarnya gaya listrik yang bekerja pada setiap partikel oleh partikel lainnya. Diketahui itu jaraknya 5,3 kali 10 pangkat minus 11 dan elektron 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Di sini untuk nilai elektron dan proton sebenarnya dia udah konstanta juga, nilai konstan, yang mana nilainya adalah 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Oke, yang ditanyakan adalah F. Di sini kita bisa pakai rumus yang ini juga. F sama dengan K sama K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Maka setelah kita tahu rumusnya, langsung aja disubstitusikan ke dalam rumus. By the way, di sini kalau kita perhatiin untuk Q1 atau elektron adalah nilainya bernilai minus, sedangkan proton bernilai positif. Tapi bisa disubstitusikan dua-duanya bernilai positif. Jadi sebenarnya kita itu cuma butuh besar gayanya, artinya seberapa kuat tarikannya, bukan kemana arahnya. Makanya semua muatan negatif kita ubah jadi angka positif lewat nilai mutlak. Jadi untuk hukum kolom di sini berlaku nilai mutlak juga. Ini bisa dimutlakin. Di sini juga bisa dimutlakin. Jadi untuk nilai yang kita cari bernilai positif gitu. Dan ini juga bisa dilihat juga penjelasannya di sini. Jadi, in the end, if you are thinking conceptually, you will be very able to determine the nature of the force, effective or repulsed without the use of plus and minus sign in the equation. Jadi, untuk mempermudah mencari nilai besar gayanya itu kita bisa mengabaikan plus minusnya. Kecuali kalau arah ya, kalau arah mungkin plus minusnya harus dipertimbangkan. Bukan dipertimbangkan sih, memang harus diperhatikan. Oke, lanjut. Ini dikali biasa dapatnya gaya yang didapatkan adalah F sama dengan 0,822 kali 10 pangkat minus 7 Newton atau sekitar 8,22 kali 10 pangkat minus 8 Newton. Oke, lanjut. Untuk soal keempat tentang kapasitor. Jadi suatu kapasitor keping sejajar berbentuk bujur sangkar dengan sisi 10 cm dan jarak pemisah 1 mm. Tentukan kapasitansinya dan jumlah muatan yang dipisahkan dari satu keping lain jika kapasitor ini dimuati sampai 12 volt. Oke, seperti biasa tulis diketahui dan ditanyakannya dulu. S-nya itu 10 cm, kita ubah jadi meter, 10 pangkat min 1. Jaraknya, jarak pemisahnya 1 mm kali, diubah ke meter jadi 10 pangkat minus 3. Dan yang ditanyakan adalah kapasitansi dan jumlah muatan. Untuk kapasitansi ini kita bisa pakai rumus E0 A per D. C sama dengan E0 A per D. Disclaimer kembali, untuk E0 atau permeabilitas ruang hampa ini sudah ada nilainya, jadi dia konstanta yang sudah bernilai, nilainya itu 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Jadi bisa langsung disubstitusikan. Dan untuk A ini sebenarnya dia adalah luas penampang. Jadi kita udah tahu nih sisinya berapa. Sisinya adalah 10 pangkat minus 1 meter. Jadi untuk mencari luas bujur sangkar itu kan dikuadratin, jadi langsung aja dikuadratin.
10 pangkat minus 1 kuadrat per 10 pangkat minus 3. Didapatkan hasil untuk kapasitansinya adalah 88,5 pikofarad. Lanjut, untuk jumlah muatan kita bisa pakai rumus Q sama dengan C kali V. V-nya sendiri itu 12 volt, jadi langsung aja disubstitusikan 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kali 10 pangkat 11 kali 12 didapatkan jumlah muatannya adalah 1,062 nanocoulomb. Oke, jadi kapasitansinya itu ada 88,5 pikofarad dan juga muatan yang dipindahkan saat diberi tegangan 12 volt adalah 1,062 nanocoulomb. Oke, lanjut ke soal terakhir nih. Untuk soal terakhir, kita punya 3 kapasitor terangkai seri paralel seperti gambar di bawah dan diketahui C1-nya 2 mikrofarad, C2 4 mikrofarad, dan C3 4 mikrofarad. Maka kapasitansinya adalah, nah, di sini kita harus cari dulu nih, paralelnya berapa, lalu dijumlahkan sama serinya. Oke, untuk C paralel, kita cari dengan rumus C2 plus C3. Oke, untuk mencari nilai kapasitansi sebenarnya cukup ditambahkan aja, sedangkan untuk mencari nilai kapasitansi seri perlu menggunakan rumus 1 per nilai kapasitornya. Ini sebenarnya kebalikan dari rumus untuk mencari nilai resistansi. Kan kalau resistansi paralel itu harus 1 per nilai resistansinya berapa. Nah, kalau di kapasitor, C paralelnya itu langsung aja dijumlahin. Jadi C paralel di sini C2 plus C3 didapatkan adalah 8 mikrofarad untuk C paralel. Nah, untuk C seri atau C total, cara mencarinya adalah 1 per C total atau C seri sama dengan 1 per C paralel ditambah 1 per C1. C paralelnya udah dapat nih 8 mikrofarad. Langsung aja disubstitusikan. C1-nya juga udah diketahui dari soal 2 kali 10 pangkat 6. Lalu samain penyebutnya. Kita dapat 1 per C total atau C seri sama dengan 5 per 5 kali 10 pangkat 6. Nah ini, karena ini masih 1 per C total, untuk C totalnya itu langsung aja kita cari 8 kali 10 pangkat 6 per 5. Jadi C total yang didapatkan adalah 1,6 mikrofarad. Oke, itu dia soal dan pembahasannya hari ini. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. BTW di sini banyak banget salah kata. Jadi mohon maaf karena ini first time saya membuat video seperti ini. Bye bye, terima kasih sudah menonton.